Abi Dzarin itu karena istrinya marah-marah, Abi Dzarin teringat, loh Sayyidina Umar itu kan sampai setan takut sama Sayyidina Umar. Akhirnya Abi Dzarin itu mau minta tolong kepada Sayyidina Umar agar Sayyidina Umar yang memarahi istrinya Abi Dzarin. Karena kata Abi Dzarin, kalau saya yang marah-marah istri gak nutut, istri gak nurut. Coba saya minta tolong ke Sayyidina Umar, biar Sayyidina Umar yang memarahi istri saya, pasti istri saya nanti nurut sama Sayyidina Umar. Karena sama Sayyidina Umar itu jangankan manusia, setan saja takut. Jadi Abi Dzarin berangkat ke rumah Sayyidina Umar dengan niat ingin minta tolong agar Sayyidina Umar memarahi istrinya Abi Dzarin, agar istrinya Abi Dzarin berhenti yang marah-marah sama Abi Dzarin. Nyampe ke rumahnya Sayyidina Umar, tok 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 tok, assalamualaikum, nggak dijawab. Ketika didengar di dalam Sayyidina Umar lagi dimarahi istrinya. Pulanglah Abi Dzarin. Setelah pulang lalu dipanggil sama Sayyidina Umar, kamu tadi kesini Abi Dzarin? Bala ya Amirul Mukminin. Benar, saya tadi ingin menghadap Tuan Amirul Mukminin. Dengan tujuan apa? Minta tolong Tuan. Minta tolong apa? Istri saya marah-marah. Kalau saya yang memberi arahan, istri saya malah makin marah. Dan saya ingat bahwa sama Sayyidina Umar itu setan pun takut, apalagi istri saya yang cuma setengah setan. Jadi saya ingin minta tolong kepada sampean untuk memarahi istri saya agar istri saya berhenti yang banyak bicara. Terus gimana? Tak pikir-pikir saya gagalkan niat saya. Kenapa? Lu istri sampean marah-marah, sampean juga nggak ngelawan. Berarti sampean kan sama-sama DKI di bawah kekuasaan istri. Termasuk suami-suami takwa, takut sama istri tua. Sayyidina Umar senyum. Lalu dia menjawab, Abi Dzarin, saya tidak takut sama istri saya. Wong sama setan saja saya gak takut, sama orang kafir saya gak takut, apalagi sama istri saya. Duh, kalau gak takut kenapa gak melawan Tuan? Ya Abi Dzarin, hiya qad waladat auladi, istri saya ya, istri saya lah yang melahirkan anak-anak saya. Jadi saya bukan tidak bisa melawan, tapi setelah saya mau melawan istri saya, ingin menyakiti istri saya teringat bagaimana perjuangan istri saya hamil 9 bulan, melahirkan antara hidup dan mati, menyusui selama 2 tahun dan membesarkan anak-anak saya, mencuci pakaian, memasak nasi, membereskan rumah. Pekerjaan perempuan itu tidak ada selesai-selesainya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi perempuan selalu bekerja. Dari cekena tedung sampai tedung pole tang bini alakoh tedung aki igalakoh. Jadi kata Sayyidina Umar, perempuan itu marah itu biasa. Jadi perempuan marah-marah itu biasa. Karena perempuan itu senjatanya 2. Kalau enggak marah nangis. Andalan ini. Kalau enggak marah nangis. Kalau marah sama nangis diabaikan minggat. Makanya ini jurus terakhir. Nah, terus mulai kadung buru ji tak bisa surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Cak kau pampa biar biko aku. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Bismillahirrahmanirrahim, Inna lil muttaqina mafaza. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama teristimewa, habibana wa sayyidana hadratul habib Abdullah Shahab, sangat saya cintai dan sangat saya muliakan dan saya hormati. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Dengan hadirnya beliau, pemirsa Banjar TV mengira ini TV jadul, TV hitam putih. Ini putih, ini hitam. Tapi memang lain pabrik ya. Habib itu kenapa kok dikatakan Habib? Karena nasabnya sambung dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau beliau lebih tampan dari saya wajar.
Saya nasabnya nggak jelas. Juga saya hormati yang mulia Kiai Haji Mohari SAG MIKOM, Kiainya Jin dan Manusia. Sepanjang perjalanan dakwah saya baru kali ini pengajian di Pondok Pesantren Jin dan Manusia, dan ini adalah pengasuhnya Jin dan Manusia. Mudah-mudahan tidak dibawa ke alam baka. Ini masuk kalangan jin bukan yang kita ya? Soalnya ketawanya kok sudah beda itu. Ini bukan. Juga para kiai yang lain yang hadir, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi takdim dan hormat kami kepada seluruh para tenaga pengajar, para muallim, tuan guru yang hadir, dan juga secara khusus beliau yang mulia Bapak Sulkan ya, yang pada kesempatan kali ini beliau hadir di tengah-tengah kita mewakili Bapak Gubernur Kalimantan Selatan. Kepada beliau sami'na wa ata'na, dan juga seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, wali santriwan, wali santriwati, wali siswa, wali siswi Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Raudhatul Muta'allimin An-Nahdiyah atau RMA yang hadir. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita hadir di majelis ini dengan taufik hidayah ma'una inayah, saya yakin hakul yakin beserta ridho Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya pertemuan di dunia saja, mudah-mudahan di akhirat kita tetap dipersatukan dalam keadaan masuk surganya Allah. Maka eba bolong mun ineraka mentir tak terasa. Ini Madura kan? Paham? Ada sebagian yang bukan Madura, jadi nanti saya campur bahasanya, saya sesibak ya. Iya banyak jin lagi jadi naik. Karena ini acaranya ibu-ibu muslimat. Nggih Pak Yai. Nanti bonus saya kasih kesempatan untuk bertanya. Jadi dengarkan yang saya sampaikan. Bagi Anda yang tidak paham, saya kasih waktu untuk bertanya bagi ibu-ibu. Kalau tahu dan bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya nikahi langsung, saya jawab di rumah nanya. Wah kopak juga. Udah langsung ke kabin boy, maju tak usaha pengajian. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyatakan arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada 4 faktor yang bisa menyebabkan kita hidup bahagia di dunia. Dan ini pasti benar. Karena yang menyatakan adalah Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, gak mungkin salah. Kalau kita hidup di dunia jauh dari perasaan tenang, bahkan sulit mendapatkan kebahagiaan hidup, pasti dari 4 ini ada yang konslet. 4 ini faktor yang menyebabkan manusia bahagia, dan sebaliknya 4 inilah yang akan menyebabkan hidup kita menderita. Akan saya sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu dan bisa kita perbaiki, sehingga semua yang hadir termasuk kelompok dan golongan yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Permintaan dari Habib yang merokok dimatikan dulu, nanti bisa disambung, bukan disambung, diudi lagi nanti setelah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min sa'adatil mar'i, ada 4
yang akan menjadikan kita bahagia. Ini mantuknya kata santri. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya. 4 ini kalau salah akan menjadikan hidup kita menderita. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan. Orang hidup mau bahagia itu tidak boleh tidak. Yang pertama, zaujatuhu solihatan. Kalau laki-laki punya istri, istrinya solihah. Kalau perempuan punya suami, harus punya suami soleh. Ya, bukan namanya soleh. Makanya mana soleh mun tak bejeng buang. Porop kerupuk boy. Kebahagiaan hidup tidak boleh tidak harus. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan, pendamping yang mempunyai akhlak mulia, yang mempunyai hati bagus. Kenapa kok demikian? 24 jam kehidupan kita itu bersama keluarga. Sehingga yang mempunyai pendamping berakhlak mulia, hatinya bagus, pasti bahagia. Pebenyak itu nyana. Keng mun selake tak cucur, ruwet tak ruwet. Parat tini bini nah, keng mun selake ngocak telo kecap si bini telo jus tak ambu sekali. Tapi gak ada di sini, gak ada ya. Madok, ring bini seceleper dina ta? Tak ada fitur na bini matureng. Ada saya ngaku dia ngucap banyak aja. Gak apa-apa, sebenarnya perempuan banyak bicara itu bukan aib, karena memang di tafsir itu ada kajian. Makanya Allah menciptakan laki-laki itu namanya Adam. Adam itu mingkem, Adam. Perempuan Hawa. Nah ini kajian tafsir, yang bilang ini tafsir bukan saya. Jadi perempuan banyak bicara itu wajar. Makanya sengaja oleh Allah dijadikan perempuan banyak bicara, karena laki-laki lebih banyak yang pendiam, agar hidup itu seimbang. Mun selaki neng si bini neng kan ingat kuburan lah ya. Kalau yang laki-laki pendiam, yang perempuan pendiam, ini dicurigai jangan-jangan pasangan bisu ini. Jadi oleh Allah itu diserasikan, selaki tak banyak kan de si bini banyak kan. Jadi perempuan banyak bicara itu sebenarnya bukan aib. Makanya Sayyidina Umar ketika istrinya marah-marah itu Sayyidina Umar meneng saja. Sayyidina Umar tidak marah. Dulu ada sahabat namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari itu punya istri, istrinya selalu marah-marah. Kalau Abi Dzar yang ngasih tahu, kalau Abi Dzar yang memberikan arahan, istrinya nggak nurut, malah makin parah. Dan yang bininya mun kadung kikir kan ingat TV butuh. Ya. Kalau sudah kadung marah kan seperti TV rusak. TV rusak itu kalau dimatikan nggak mati. Volumenya dikecilin, tambah nyaring. Lek jok aja todus torot. Ada yang seperti itu ada. Tapi bukan di sini. Mendina ada atau kok yang mbok molen aduki. Allahumma sholli ala Muhammad. Torot tinggal sebenting hadir ke pengajian. Enten tak kira tok ni kapan umur sebita kambu saya kak berikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Abi Dzarin itu karena istrinya marah-marah, Abi Dzarin teringat. Loh Sayyidina Umar itu kan sampai setan takut sama Sayyidina Umar. Akhirnya Abi Dzarin itu mau minta tolong kepada Sayyidina Umar agar Sayyidina Umar yang memarahi istrinya Abi Dzarin. Karena kata Abi Dzarin, kalau saya yang marah-marah istri gak nutut, istri gak nurut. Coba saya minta tolong ke Sayyidina Umar, biar Sayyidina Umar yang memarahi istri saya, pasti istri saya nanti nurut sama Sayyidina Umar. Karena sama Sayyidina Umar itu jangankan manusia, setan saja takut. Makanya kalau Sayyidina Umar hadir ke sini, pasti jinnya lari semua. Setan itu takut sama Sayyidina Umar, takut. Makanya inna syaitana la yasluku maslaka Umar. Setan tidak akan berjalan di suatu jalan kalau di jalan itu ada Sayyidina Umar. Jadi Abi Dzarin berangkat ke rumah Sayyidina Umar dengan niat ingin minta tolong agar Sayyidina Umar memarahi istrinya Abi Dzarin, agar istrinya Abi Dzarin berhenti yang marah-marah sama Abi Dzarin. Nyampe ke rumahnya Sayyidina Umar, tok, assalamualaikum, nggak dijawab. Ketika didengar di dalam Sayyidina Umar lagi dimarahi istrinya. Pulanglah Abi Dzarin. Setelah pulang lalu dipanggil sama Sayyidina Umar. Kamu tadi ke sini Abi Dzarin? Bala ya Amirul Mukminin. Benar, saya tadi ingin menghadap Tuan Amirul Mukminin. Dengan tujuan apa? Minta tolong Tuan.
Minta tolong apa? Istri saya marah-marah. Kalau saya yang memberi arahan, istri saya malah makin marah. Jadi saya ingat bahwa sama Sayyidina Umar itu setan pun takut, apalagi istri saya yang cuma setengah setan. Jadi saya ingin minta tolong kepada sampean untuk memarahi istri saya agar istri saya berhenti yang banyak bicara. Terus gimana? Tak pikir-pikir saya gagalkan niat saya. Kenapa? Duh, istri sampean marah-marah, sampean juga nggak ngelawan. Berarti sampean kan sama-sama DKI di bawah kekuasaan istri. Termasuk suami-suami takwa, takut sama istri tua. Sayyidina Umar senyum, lalu dia menjawab, Abadrin, saya tidak takut sama istri saya. Wong sama setan saja saya gak takut, sama orang kafir saya gak takut, apalagi sama istri saya. Loh, kalau gak takut kenapa gak melawan Tuan? Ya Abadrin, hiya qad waladat auladi, istri saya ya, istri saya lah yang melahirkan anak-anak saya. Jadi saya bukan tidak bisa melawan, tapi setelah saya mau melawan istri saya, ingin menyakiti istri saya teringat bagaimana perjuangan istri saya hamil 9 bulan, melahirkan antara hidup dan mati, menyusui selama 2 tahun dan membesarkan anak-anak saya, mencuci pakaian, memasak nasi, membereskan rumah. Pekerjaan perempuan itu tidak ada selesai-selesainya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi perempuan selalu bekerja. Dari cekena tedung sampai tedung pole tang bini alakoh tedung aki igalakoh. Sundel bolong mungkin. Apa kuntilanak? Jadi kata Sayyidina Umar, perempuan itu marah itu biasa. Jadi perempuan marah-marah itu biasa. Karena perempuan itu senjatanya 2. Kalau enggak marah, nangis. Andalan ini. Kalau enggak marah, nangis. Kalau marah sama nangis diabaikan, minggat. Makanya dia, ini jurus terakhir. Nah, terus, mulai kadung buruji tak bisa. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Cak kau pampa biar di kau akhirnya. Mi beda samonyi kuntilanak. Kita doakan yang hadir ini mudah-mudahan perempuan solihah semua. Amin Allahumma. Dan saya yakin, hakul yakin pasti solihah. Kalau bukan perempuan solihah tidak mungkin hadir ke majelis ini, apalagi tiap seminggu 2 kali ya. Kita doakan mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Kalau laki-laki hadir ke majelis nggak heran, karena ini bajunya biasa standar, iya kan? Nggak usah make up, berangkat saja. Lalu kalau ini yang pakai lipstick saja kan 2 jam itu. Lopot becek boleh. Lekan engki. Bukan mareli penan abu merocong. Seake kepata kok ngan lebi bila. Laki nak tanya haram saja pita kebi. Lebat dimale. Ya. Jadi kalau perempuan masih bisa hadir ke majelis-majelis ta'lim seperti tempat ini, berarti sampian luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan istiqomah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan istiqomah dan mudah-mudahan oleh Allah sampai hari kiamat sampian, enggak sampai hari kiamat ya, sampai mati maksudnya. Mati itu kiamat sugro, sampai mati tetap dalam keadaan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kenapa kita doakan hadirin perempuan ini menjadi wanita solihah? Yang pertama, kebahagiaan itu keluarga yang sakinah, keluarga yang suami soleh, perempuan solihah. Jadi kalau sudah berkeluarga, ini cantik tampan itu nomor sekian, yang dikedepankan akhlak. Betul. Kalau orang mau menikah pasti yang menjadi ukuran pertama itu cantik atau tidak, tampan atau tidak. Tapi kalau sudah jadi suami, sudah jadi istri, cantik itu nomor sekian. Begitu juga dengan tampan. Betul. Yang menjadi penilaian menyakitkan atau tidak, perhatian atau tidak, tanggung jawab apa tidak, sayang atau tidak. Makilah gentang mun tak lemule. Kalau awak tak kaya, gede je tak kaya. Ini tak kaya kecarang, tak kaya ke Barabon. Loh kan iya. Sampian punya suami, suaminya tampan luar biasa, udah gitu kaya raya, tapi gak pulang-pulang.
desabini. Kan tinar apa makai lagi bak coba kore romato, betul? Jelek gak apa-apa, yang penting selalu di rumah, apalagi tampan setia seperti Habib. Allah cek hahu tak kira ndak andi bini dia. Haku. Tapi kalau Habib gak berkenan, saya juga gak apa-apa wakilnya Habib ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus yang kedua, kebahagiaan itu wa auladuhu abrara. Punya anak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan luar biasa kepada kita sebagai orang tua. Tidak ada kebahagiaan dan yang lebih membahagiakan kepada kita orang tua kecuali mempunyai auladan abraran, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kita kaya raya, tapi anak kita satunya dikejar polisi gara-gara narkoba, satunya jadi pencuri. Meskipun kita kaya raya, kita tidak akan merasakan kebahagiaan. Kaya raya, apalagi kaya saya. Kenapa kok demikian? Karena anak itu kata ulama samratul qalbi, belahan jiwa. Sehingga kebahagiaan orang tua itu kalau sudah punya anak beralih kepada anaknya. Tidak apa-apa nak, saya lapar, yang penting anak kenyang. Kan seperti itu. Kalau sudah punya anak bukan saya, tapi anak saya. Makanya kalau punya anak yang abror, punya anak-anak seperti tadi, sudah hafal surah An-Naba, betul? Apalagi tadi sudah hafal nadhaman. Itu orang tuanya dengerin masih hidup, orang tuanya nggak mati, orang tuanya masih hidup tapi anaknya ngaji, itu sudah menjadikan orang tua itu bahagia. Apalagi nanti di akhirat, anak yang bisa hafal Al-Quran itu akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Artinya anak-anak yang hafal Al-Quran akan membawa orang tuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya ingatkan dan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, untuk menjadikan auladan yang abrar, anak-anak yang takut kepada Allah itu tidak bisa kecuali didekatkan kepada para kiai dan para habaib, para kiai, para habaib, para ulama. Kenapa kok demikian? Karena di akhir zaman seperti sekarang, satu-satunya tempat yang aman dari semua hal-hal yang bersifat negatif itu pondok pesantren dan madrasah. Betul? Yang aman dari narkoba, yang aman dari free love, yang aman dari free sex, yang aman dari pergaulan bebas. Bahkan kalau di pesantren itu mereka tidak tahu handphone, tidak tahu game, itu gak tahu. Televisi mereka tidak tahu. Yang mereka tahu hanyalah kitab Al-Quran, yang mereka tahu hanyalah nadhaman. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita yang punya anak-anak kita oleh Allah diberi hidayah untuk bisa mondok. Loh, anak bisa mondok itu hidayah. Kalau tanpa hidayah Allah gak bisa, meskipun dekat sama pesantren gak mondok. Sama dengan orang yang dekat dengan Mekah. Haji itu panggilan Nabi Allah Ibrahim, gak semua orang bisa haji. Orang Mekah itu kalau musim haji melakukan safar ke Malaysia, ke Thailand, ke Belanda. Kita antri 15 tahun, ada yang 20 tahun, di Bangkalan itu 25 tahun. Jadi kalau di Bangkalan mau haji standar umurnya, lahir daftarkan itu langsung. Kalau umur 30 daftar haji, itu yang berangkat almarhum sudah. Yang berangkat bukan orangnya, sudah jerengkongnya yang ke Mekah. Kenapa? 25 tahun kita antri. Lah kita itu antri 25 tahun, yang di Mekah sendiri itu malah ketika musim haji melakukan safar, karena musim libur kan, musim kerja, melakukan perjalanan rekreasi ke Amerika, ke Belanda, ke Malaysia. Kenapa kok demikian? Disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dekat dengan pondok pesantren tidak ada jaminan akan menjadi orang yang pintar. Kita jauh dari pondok pesantren, bisa saja kitalah orang-orang yang bisa menjadikan anak kita abrar, auladan solihin. Mudah-mudahan demikian adanya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Oleh karena itu ibu-ibu, anak itu akan menjadi baik, itu yang paling berpengaruh bukan ayah, bukan, tapi sampean. Kenapa kok sampean? Ibu itu ada 3 syu'ubah, ada 3 musyaqqah, ada 3 beban yang dipikul seorang ibu, dan itu tidak diberikan kepada laki-laki. Yang pertama, hamil. Perempuan yang hamil, laki-laki cuma bisa menghamili. Sepanjang sejarah tidak ada laki-laki yang hamil, tidak ada. Meskipun di Facebook ada, ternyata bukan hamil itu, ternyata penyakit. Yang laki ngandung tabung raja, njak benih keng ngandung, keng sing akan banyak gelu. Nggak ada. Sepanjang sejarah, perempuan
Ini su'ubah yang pertama. Yang kedua su'ubatil wiladah, sakitnya melahirkan. Kedokteran mencatat manusia normal itu mampu merasakan sakit itu 45 del. Laki-laki hanya bertahan sakit pada puncak sakit 45 del, sementara perempuan melahirkan itu sakitnya mencapai 57 del. Jadi perempuan lebih kuat 12 kali menahan sakit dibandingkan laki-laki saat perempuan itu hamil. Sakit tak sakit? Cerah banjo. Iya lebar dengan. Sakit banjo, sakit. Cerah banjo. Ya beruntunglah, mudah-mudahan tidak jerah nggih. Mun pah cerah sampean ada orang dina dah. Miamunya aja nyeremi. Wa syu'ubatir radha'ah, dan sulitnya menyusui. 2 tahun menyusui bu ya. Siang menyusui, malam. Ya anak ang pakun. Nyuku nyusui siapa? Hak-hok dia. Ya maksud lu kan anaknya kan siang malam yang nyusu. Makin bapaknya. Makanya ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat. Kau mengandung boleh. Kan gitu, ada yang sampai punya anak berapa? 3, 4, 5 itu sekarang. Dulu itu punya anak ada yang sampai 20. Ya kan dulu gak ada apa-apa. Dulu itu kalau malam lampu belum masuk kan. Jadi kalau malam gelap, televisi gak ada. Kan iya, handphone belum ada, sepeda motor gak punya. Setelah sholat isya apalagi yang mau dikerjakan? Ya gua ganggu badannya itu. Lah iya dulu. Lah iya itu pun dulu tidak ada pengaman. Sekarang kan sedikit-sedikit masuk KB. Dulu masuk KB, Bu. Ini masuk KB-nya orang Madura sama Jawa itu lain, Pak Sulkan. Beda. Orang Madura itu kalau masuk KB gak punya anak. Makanya ada orang Madura nikah sama orang Jawa, mungkin Lamongan ini Pak. Ini malam pertama itu yang kebetulan yang laki-laki Jawa, yang perempuan Madura. Yang Madura gak ngerti bahasa Jawa, yang Jawa gak ngerti bahasa Madura. Yang laki-laki bilang ke ceweknya, "Dek, dicekel dek." Wong Madura ro cekel mantulik selaki cekel. Wong Madura dicekel tuh dicekik. Padahal Jawa tuh cekel itu pegang. Suruh pegang. Handphone maksudnya yang disuruh pegang. Jangan ngeres sampean pikirannya. Wah, de pembuang di buku area. Ini saya bicara HP. Jadi kata suami ke istrinya, "Dek, suruh pulang duluan dia itu dia." Kata yang laki-laki, "Dek, dicekel. Cekel Mas, cekel bisu bini. Bu melerok selaki." Padahal kata si suami cekel itu pegangakan. Jadi cekeli itu apa? Mohon dipegangkan itu loh. Berhubung nggak ngerti bahasa Jawa. Si perempuan biasanya orang Madura kalau tidak mau punya anak masuk KB. Dia bilang ke suaminya, "Mas, masuk KB Mas." "Oh iya dek, masuk KB." Langsung hamil Pak. Oh masuk KB-nya Jawa masuk KB. Oh masuk KB. Udah. Dan kata yang Madura masuk KB itu suruh suntik KB dulu. Si suaminya masuk KB ada cecer sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kan iya dulu itu kan gitu. Dulu itu padahal belum ada bidan, tapi dengan izin Allah nggak takut melahirkan. Sekarang sudah ada bidan kita, sudah ada dokter, sudah ada rumah bersalin khusus ya.
Malah sudah ada buka 1, buka 2, buka 3, buka 4, lambat buka TV deh ya ada. Nggak ada buka. Lo kan dia, tapi dulu punya anak 15 ya nggak apa-apa, 20 nggak apa-apa. Bahkan saya itu pernah ketemu dengan seorang perempuan punya anak 27. 27. Ya Allah, saya mikir kalau sampai 27 tak usah ngeden itu. Batuk saja keluar. Gitu. Oleh karena itu kata Nabi Muhammad SAW, doanya seorang ibu kepada seorang anak ini kadu'ain Nabi ala ummatihi. Doanya seorang ibu kepada seorang anak persis sebagaimana doa Nabi, doa Rasul ala ummatihi. Cuman kata ulama perlu diperhatikan, kalimatnya menggunakan ala, bukan menggunakan li. Jadi ala ummatihi dengan li ummatihi itu maknanya beda. Seperti anah roghibun fikah. Kalau anah roghibun fikah, kalau roghibun lalu fi itu maknanya senang. Tapi kalau roghibun an itu maknanya benci. Jadi huruf jar itu kalau beda-beda maknanya sama, tapi penggunaan kalimat Arabnya berbeda. Roghibun fikah itu maknanya senang terhadap sampian. Roghibun ankah, satunya pakai fi, satunya pakai an. Yang an bermakna benci, yang fi bermakna cinta. Makanya an nikahu sunnati faman roghibah an sunnati. Nikah itu sunnahku, faman roghibah an itu bukan tidak menikah, tapi benci kepada sunnahku, falaysa minni. Yang tidak termasuk golongan itu yang benci. Kalau cuma tidak menikah, enggak. Karena banyak kan yang belum menikah, kan banyak ya. Laki-laki yang enggak menikah banyak. Kalau enggak benci sama sunnah enggak apa-apa. Perempuan ada yang belum menikah. Ayo nikah benko yuk. Dan Nabi kata gini, doa seorang ibu kepada anaknya itu kadu'air rasuli atau kadu'ain Nabi ala ummatihi. Doanya ibu terhadap anak seperti doanya ibu ala ummatihi, terhadap umatnya, tapi pakai ala. Ulama memberi penjelasan, doa ibu yang mustajab kepada anak itu kalau doa itu doa jelek. Makanya hati-hati. Kalau ibu punya ucapan dan ucapan itu jelek kepada anak, itu diijabah secara langsung. Makanya jadi ibu itu ada hal yang tidak enak mau diucapkan, bahasa yang kasar ditahan saja. Karena apa? Karena dari seorang ibu doa itu kepada anak mustajab, tapi yang paling mustajab itu doa jelek kepada anak. Kalau doa anak kepada orang tua yang mustajab itu doa baik. Jadi kalau ada anak mendoakan ibu celaka itu tidak diijabah sama Allah. Tapi kalau ada anak mendoakan ibu selamat, anak mendoakan bapak kaya raya, ibu bapaknya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kebalik. Kalau dari orang tua ke anak yang mustajab itu doa jelek. Doa baik juga mustajab, tapi lebih mustajab doa yang buruk. Makanya seorang ibu hati-hati dalam berbicara. Kalau sampai keluar dari lisan seorang ibu, baik itu bercanda, baik itu serius, maka doa itu akan dimakbul, diterima oleh Allah kalau terhadap anak. Kalau dari anak ke orang tua, kalau anak mendoakan jelek orang tua tidak akan diterima oleh Allah. Tapi kalau anak ke orang tua mendoakan baik, itu akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kan ada orang punya anak mondok, dia mikir apa yang akan saya jadikan kiriman tiap bulannya, yang akan saya jadikan apa bahasanya, istilah sangu, sangu kepada anak. Loh, waktu anak mondok itu gampang saja oleh Allah diberikan jalan. Setelah anak berhenti malah yang mau dibuat makan saja susah. Ada loh seperti itu. Secara logika waktu anak mondok kan lebih kesulitan, tiap bulan punya tanggungan. Tapi enggak, waktu punya anak mondok oleh Allah diberi kemudahan, tapi setelah anak berhenti mondok malah semakin sulit di dalam ekonomi. Kok bisa demikian? Ada doa anak yang diijabah oleh Allah. Karena doa anak ke orang tua itu adalah doa yang baik-baik yang diijabah, sementara doa yang jelek tidak diijabah. Kalau dari orang tua ke anak, yang sangat diijabah itu adalah doa buruk dari seorang ibu, juga dari seorang ayah. Makanya jadi seorang ibu hati-hati. Punya perasaan apa? Kesal,
punya perasaan benci sama anak, boleh, tapi jangan sampai dikeluarkan kepada lisan, karena al-bala muwakkalun bil mantik. Banyak musibah itu gara-gara kita berucap padahal yang kita ucapkan itu tidak disengaja, bisa menjadi musibah besar kepada anak kita. Paham ibu-ibu ya? Makanya kalau ngajikan tahu gini, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan bisa diamalkan. Amin Allahumma amin Allahumma. Wis, jadi kata Rasul, orang kalau mau bahagia itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, harus punya suami kak soleh ya. Harus punya suami soleh. Kalau soleh gak mau, kholil gak apa-apa. Jadi punya. Ya mau nyanyi Roro Kidul sakit. Yang kedua, bahagia itu akan didapat wa auladuhu abarara. Punya anak-anak yang taat kepada Allah, punya anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya. Ini tadi An-Naba Kiai sudah hafal ya. Juga gampang bisa menghafalkan surah Al-Qur'an itu. Apalagi untuk menghafal itu harus kita mengaji dulu. Tadi masih kecil sudah bacaannya lancar. Saya kadang-kadang menemukan sudah tua, sudah umur 40 tahun tapi ngajinya walladina amanu wa kadabu bi lek. Segini ngaki tak betah sekali. Tapi tadi sudah lancar ya. Ini tadi kalau sudah hafal nanti tinggal nadanya. Ini kalau sudah nanti fasih ngaji, nanti nyampe rumah yang biasanya sebelum maurib itu flash disk diganti ini. Jadi kalau dulu-dulunya masjid sebelum adzan maurib biasanya kan yang ngaji kaset, nanti diganti ini. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Ibunya dari rumah ke masjid ingin melihat anaknya yang ngaji. Ketika dibuka masjid gak ada orang, HP tombang aki kami gaya. Ternyata anang minta katek long masjid katek. Oh lato namanya. Tapi insya Allah lulusan RMA insya Allah akan menjadi anak yang ahli Al-Quran. Amin. Orang yang ahli Al-Quran itu dinyatakan sebagai keluarganya Allah. Makanya Nabi Muhammad pernah dawuh seperti ini. Inna lillahi, bukan wa inna ilaihi raji'un. Ya macam bahidon teh ini. Apa yang pesan kagak nih? Singa nampak selak dia kagak. Kata Nabi Muhammad, inna lillahi, sesungguhnya Allah itu mempunyai ahlina minan nas. Allah itu punya kelompok, punya keluarga dari golongan manusia. Sahabat itu heran, loh bagaimana Allah bisa punya keluarga? Maksudnya keluarga Allah itu apa? Lalu sahabat tanya kepada Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapakah yang disebut sebagai keluarganya Allah dari kelompok manusia? Nabi Muhammad menjawab, hum ahlul Quran ahlullah, orang-orang yang ahli baca Al-Quran, orang-orang yang biasa baca Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran, ahli baca Quran saja, maka orang itu dianggap sebagai keluarga Allah dari kelompok manusia. Artinya kalau sudah diakui sebagai keluarganya Allah, tentu tidak akan masuk neraka. Gak mungkin keluarga dijerumuskan ke neraka ya. Oleh karena itu, yang punya anak masukkan anaknya ke RMA. Yang tidak punya anak atau anaknya sudah tua-tua semua, sampian yang sudah umur 60-70, biasakan baca Al-Quran. Saya setiap pengajian selalu menyatakan, kita gak ngaji itu bukan karena tidak tahu membaca Al-Quran, bukan karena gak bisa, bukan karena gak punya waktu. Kita tidak menyempatkan diri, bahkan kadang kita lupa. Makanya kalau ingin mengaji setiap waktu, coba perhatikan, kalau kita punya tempat khusus sholat di rumah, andi kenangan abejeng, Quran itu ditaruh di depan kita. Kalau kita punya musola, kita ada kamar khusus untuk sholat,
Di bagian depan itu kasih kerdus yang agak tinggi, Quran kita taruh di atasnya, sehingga setiap sholat kita melihat Quran itu. Kalau melihat Al-Quran pasti ingat kita nanti akan ngaji. Setelah selesai sholat, jangan lupa untuk mengambil Al-Quran. Jangan beranjak dari tempat duduk sebelum mengambil Al-Quran. Ini keburu. Ngajilah walau satu ayat, gak apa-apa satu ayat. Kalau setiap sholat kita satu ayat, satu hari satu malam kita 5 ayat, 10 hari 50 ayat, 1 bulan 150 ayat kita mengaji tanpa terasa. Gak apa-apa, satu sholat satu ayat, satu sholat satu ayat. Setelah duhur kita ambil Qurannya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Adzim. Lu gak apa-apa. Nanti setelah asar dilanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, Shadaqallahul Adzim. Taruh lagi, nanti lanjut. Kalau memang keburu, kalau lagi tenang tambah 2 ayat 4 ayat. Cuman meskipun satu ayat kan nggak semua ayat itu pendek, ada ayat itu panjang. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. Ini panjang, hampir 1 lembar itu. Setelah selesai sholat 1 ayat saja. Orang yang ahli baca Quran, kata Nabi Muhammad SAW, hum ahlullah. Orang yang ahli baca Al-Quran, mereka itu adalah keluarga Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau rumah itu dibacakan Al-Quran, rumah itu akan bercahaya, akan bersinar. Rumah itu akan terang benderang. Kata Rasul, nawwiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Quran. Terangilah rumah sampian dengan sholat, ada sholat di dalam itu, sholat sunnah, sholat tahajud, wa tilawatil Quran, dan baca Al-Quran. Rumah yang dibacakan Al-Quran tidak akan gelap. Masa Ustadz? Iya, lu saya sudah ngaji kok gelap. Coba perhatikan, lihat kilometernya, ada tokennya enggak ini? Yang dimaksudkan terang itu bukan ketika dibacakan Al-Quran tidak usah kasih lampu, tapi hati yang ahli baca Al-Quran akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kira sompek, tak kira ruwet. Orang ini mau tak ahli ngaji Quran, ruwet. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk anak-anak yang ahli Al-Quran. Amin. Dan insya Allah ini adalah tempat yang tepat, tahfizul Quran, Rawdatul Muta'allimin An-Nahdiyah RMA. Mudah-mudahan demikian adanya. Amin Allahumma. Suami soleh, istri solihah, anak-anak yang beribadah kepada Allah. Yang nomor 3, apa yang menjadi kebahagiaan orang hidup di dunia? Wa khunata'uhu sholihin, punya kerabat, punya kenalan, punya tetangga yang baik-baik. Kadang-kadang keluarga kita baik, anak kita baik, mulut tetangga tidak baik. Ada? Wah, ada. Ruwet mun tebenijnya. Iya, ruwet. Beli TV, apa cek kredit? Ya tina ramai kredit cek majar TV. Akalungan mas metasi. Apa nak boleh karo metasi? Maki akalungan sapi apa? Jangan kuile RTB. Kan iya. Beli mobil, ngetompa. Peko le cek mobil. Kalau tetangga sudah gitu, maka mengganggu kebahagiaan kita. Kita doakan tetangga kita baik-baik semua. Sudah bagus mantir tuli mate. Kita doakan dapat hidayah. Amin Allahumma. Yang nomor 4, wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Kebahagiaan itu akan didapat ketika kita punya usaha di daerah kita sendiri. Artinya di negara kita sendiri. Tidak dilarang kita bekerja ke Malaysia, ke Saudi Arabia, silahkan. Tapi kebahagiaan yang sempurna adalah kita mendapatkan rizki meskipun tidak begitu banyak, tapi kita bisa kumpul sama keluarga. Siang bekerja, malam di rumah juga bekerja. Bakti. Dan iya, mun keluar negeri kan karo siang ngetok salah, kumun malam ganggu. Tapi kalau kita ada di rumah kita sendiri, meskipun penghasilan sedikit, tapi kita bersama dengan keluarga. Siang nemen kacang, malam nemen kacong ya kok.
Bisa diingat nggih? Jadi 4 ini faktor kebahagiaan. Kalau kita tidak bahagia, hidup di dunia kita sering banyak masalah, pasti penyebabnya 4 ini. Kalau enggak suami, anak. Kalau enggak anak, tetangga. Kalau enggak tetangga, ekonomi. 4 ini. Makanya kalau ingin bahagia, selesaikan yang 4 ini dengan baik. Banyak konsultasi kepada para alim ulama. Insya Allah kalau 4 ini kita sudah bisa menghadapi dengan baik, insya Allah kebahagiaan akan menjadi kehidupan kita. Mudah-mudahan demikian adanya, amin Allahumma. Kurang 15 menit, barangkali ada yang mau ditanyakan ibu-ibu muslimat, kasih mic. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, kalau tidak kita pulang. Barangkali ada yang mau tanya nomor handphone atau mau tanya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait masalah keseharian sampean, terkait masalah peribadatan, silahkan kasih mic. Kalau memang ada, saya kasih waktu 15 menit. Silahkan muslimat. Ustaz Jamada sebelahnya mau nanya. Oh jelas ya. Ada. Nah, bagi yang bulan ngerti, nah bagi yang tak ngerti sekali sampai saya tanya tak tahu. Cukup? Enggak ada. Ya balik, ada mau tanya ki Abid Pole deki. Cukup ya? Enggak ada yang tanya? Mayu lek. 4 buka biko lagi. Sudah, nggak ada ibu? Kalau ada yang mau tanya, angkat kaki. Sudah, kalau nggak ada kita tutup. Mudah-mudahan meskipun sedikit yang disampaikan menjadi ilmu yang bisa diamalkan, dan semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menambah taat, untuk bisa bertaubat dari segala khilaf yang kita lakukan. Dan kita doakan RMA ini pengasuhnya, ini pengasuh Pondok Pesantren Jin dan Manusia ini, mudah-mudahan oleh Allah dipanjangkan umur, diberi kesehatan, sehat wal afiah. Kalau sehat itu sehat jiwa, sehat raga. Kalau afiah itu sehat jiwa. Jadi kita doakan as-sihha wal afiah, sehat jiwa raganya, amin. Dan rizkinya dipermudah oleh Allah untuk pembangunan pondok pesantren RMA ini tanpa ada kendala, tanpa ada rintangan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek karwamin nyumbang. Mun karwamin siapa saya tidak tahu. Jadi yang punya uang nyumbang, yang tidak punya kata tadi nyumbang doa, ya, atau mensupport, mendukung. Insya Allah nanti kalau kita sudah sama-sama dan merasa ini milik bersama, semuanya akan mudah. Ringan kita jingjing, berat kita pikul. Dan seberat-beratnya pekerjaan akan terasa ringan apabila tidak dikerjakan. Maksudnya dikerjakan sama-sama. Amin Allahumma. Mudah-mudahan sareng Allah kuat untuk menjaga amanah santri. Ya paringi kekuatan menjaga anak-anak yang ada di sini, dan sareng Allah pegempang pembangunan sampai mari. Tadi mudah-mudahan sampai lantai 3 ini Pak Yai. Jadi yang di bawah istri 1, istri 2, 3, 4. Jadi wah, langsung pakai ngangguk-ngangguk gini ketawa. Kingki itu. Ada amin di dalam hatinya ini. Cuman yang mau diucapkan takut ketahuan istrinya yang di bawah. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah, ada khilaf, ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati para hadirin. Bila ada yang benar dari yang saya sampaikan, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang salah, ada khilaf, ada keliru, salah khilaf kekeliruan itu murni dari kebodohan Muhammad Khalil Yasin Al-Fakir. Mohon dimaklumi, dimaafkan dan diperbaiki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.